Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur PT KAI, kemudian Bapak Kasubdit, teman Pak Direktur sepertinya belum gabung, Pak Dr. Haji Suwendi, kemudian narasumber Ibu Ketua Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, Aptis, yang juga sekarang masih jadi Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sebentar lagi mau lengser, Ibu Dr. Labibah Zen, karena sudah selesai, hanya belum daftar karena nggak punya duit, kasihan banget ini. Alhamdulillah pada siang hari ini, habis Jumatan, kita bisa bertemu, berkumpul, nanti kita diskusi, mencoba ya merumuskan beberapa hal. Barangkali ada yang perlu dilakukan kebijakan atau apa gitu selama COVID ini. Karena memang masa pandemi ini luar biasa ya, luar biasa pengaruh kepada banyak hal, termasuk di dalamnya adalah layanan perpustakaan. Walaupun sebenarnya di era digital ini layanan perpustakaan bisa berbagai macam. Apakah dengan library library gitu ya, electronic library, atau dengan cara apa? Tadi di awal Pak Kasubdit sudah ngobrol dengan Pak Bu Labibah soal bagaimana pinjam meminjam, dan saya juga baru mendengar kalau ternyata kalau buku masa COVID ini nggak boleh disentuh selama 5-7 hari ya. Padahal buku saya banyak sekali yang sudah saya sentuh dari luar ini. Mudah-mudahan aman semua. Oke, untuk menyingkat waktu, tema hari ini memang kita berharap ada penguatan, paling tidak penguatan pemikiran atau gagasan yang terkait dengan bagaimana perpustakaan di era pandemi ini untuk melayani praktek-praktek penelitian. Walaupun penelitian juga sebenarnya di sebagian kampus itu tidak ada dana bantuan, tapi biasanya kan ada yang penelitian personal atau penelitian tesis atau penelitian apa yang kadang-kadang mewajibkan harus ke perpustakaan, terutama kampus-kampus yang sudah ada S3-nya, mulai Jogja, Jakarta, Surabaya, Malang, dan lain-lain. Kemungkinan juga masih membuka. Nah, kita pengen mendengar itu. Nanti kita akan mendengarkan dari Pak Kasubdit, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang perlu saya laporkan, Pak Kasubdit, ini undangannya memang Kepala Perpustakaan, PT KIN, dan juga PT KIS. Tadi saya melihat juga ada beberapa yang dari PT KIS. Kemudian yang PT KIN saya kira mayoritas ya dari PT KIN, tadi saya lihat ada dari Aceh, kemudian dari Padang, kemudian Mataram saya belum lihat, Mataram. Dan tentu selain Kepala Perpustakaan juga adalah mereka yang suka atau bergerak di bidang perpustakaan untuk bareng-bareng berdiskusi. Tadi saya melihat ada Ibu Imas. Ibu Imas ini walaupun tidak jadi Kepala Perpustakaan, tapi hatinya selalu di perpustakaan. Karena magisternya, dokter perpustakaan. Jadi mungkin sudah melekat. Gitu. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kasubdit untuk memberikan arahan dan juga sekaligus juga sambutan terkait dengan itu. Ini yang dari PT KIS yang baru saya approve, ini yang dari IAI Tabah Lamongan, ya, yang rektornya ibu rektor gitu, yang rektornya perempuan. Monggo Pak Kasubdit, kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih Pak Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Yang sama-sama kita hormati, Ibu narasumber kita, Ibu Labibah Zen, selaku Ketua Asosiasi Perpustakaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia, dan sekaligus saya dapat dengar kabar beliau juga adalah nominator ataupun calon
apa itu istilahnya, calon presiden ya Bu Labibah Iya, ya. Presiden. Calon presiden perpustakaan sedunia. Dan juga Bapak dan sekalian, wabil khusus kawan saya sangat luar biasa Pak Dr. Mahrus dan juga kepala seksi yang lain, dan juga kawan-kawan wabil khusus yang sangat kita banggakan semua para partisipan, peserta baik dari PTKN maupun PTKS dimanapun Bapak dan Ibu berada. Bersyukur kepada Allah. Halo, bisa terdengar ya? Iya, ya Mas ya. Bersyukur kepada Allah di hari Jumat ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dan juga kita bisa menggunakan fasilitas Zoom untuk mengingatkan kembali terutama terkait dengan tupoksi kita dalam hal ini adalah tentang perpustakaan. Bapak Ibu sekalian, saya terpikir ketika masa COVID-19 itu terjadi, salah satu dampak yang sangat terasa itu diantaranya adalah di perpustakaan. Nah, kenapa? Karena memang pada masa COVID, pertama orang juga susah untuk bepergian, untuk mengunjungi perpustakaan, kemudian barang-barang yang dipegang juga itu lalu kemudian berpotensi untuk kemudian menyebarkan virus dan macam-macam. Tetapi pada sisi yang lain, layanan perpustakaan mau tidak mau juga harus terbuka, layanan perpustakaan juga harus kita lakukan inovasi-inovasinya, karena produktivitas di perguruan tinggi khususnya melalui penelitian-penelitian ini saya kira tidak boleh berhenti. Ya, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, yang namanya produktivitas di bidang akademik di dunia perguruan tinggi, termasuk dalam situasi COVID, itu tetap kita harapkan agar terjadi. Maka oleh karena tuntutan produktivitas itu, perpustakaan saya kira juga harus berinovasi menghadapi masalah ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira disinilah ruang kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kesempatan untuk kita berkreasi, kesempatan bagi kita untuk selalu berinovasi, kesempatan bagi kita untuk menunjukkan akal cerdas kita ya. Jadi kalau ataupun indera keenam kita harus dibuktikan dalam situasi semacam ini. Kalau kemarin ketika belum ada COVID, kita biasa nyantai-nyantai aja, kita bisa melakukan secara offline, kita bisa melakukan secara konvensional, maka pada saat ini akal kecerdasan kita, indera keenam tadi, ataupun taruhlah indera-indera yang kesekian, ya, kecerdasan kita itu dituntut untuk bisa berinovasi, sehingga kemudian layanan terkait dengan perpustakaan itu tetap kita lakukan guna menghadirkan produktivitas yang terus terjalin, yang terus berlangsung. Oleh karenanya, Bapak-Ibu sekalian, saya kira juga penting untuk kemudian menguatkan terkait dengan e-library, electronic library. Ini bagaimana kemudian penguatan electronic library, saya kira itu juga penting, di samping tentu fasilitas perpustakaan secara konvensional, ya berupa buku-buku cetak dan juga yang berupa kertas itu kita lakukan, tetapi juga inovasi-inovasi dalam bentuk e-library ini pun juga penting. Nah, di Direktorat Pendidikan Tinggi KM Islam bekerja sama dengan APIS dan juga bekerja sama dengan perpustakaan. Halo, Pak Arifin. Sinyalnya Ini juga sudah kita mungkin nanti ya, halo. Ya. Ya. Tadi Halo? putus bentar, Pak. Ya. Iya, halo. Tadi putus bentar. Ya, saya mohon maaf karena pakai sinyal handphone ada yang Oh, masuk. iya. Jadi, nah itu kita sudah ada aplikasi. Aplikasi yang saya kira dari Pak Mahrus supaya kita juga merundingkan bersama untuk masa depan perpustakaan di masa COVID ini. Karena sampai sejauh ini seperti yang kita maklumi belum ada vaksin yang bisa definitif untuk kemudian itu bisa menghasilkan vaksin yang bisa mengalahkan COVID itu. Ya, belum ditemukan vaksin yang tepat untuk itu. Oleh karenanya berkemungkinan besar ini COVID tidak selesai di Desember 2020, tapi juga berpotensi kemungkinan besarnya itu adalah sampai dengan di tahun berikutnya.
Nah, di sisi yang lain saya kira dampak-dampak yang akan diperoleh juga ya, yang kita sama-sama akan rasakan terkait dengan masa COVID ini juga akan berdampak yang sangat serius, termasuk juga di bidang di bidang ekonomi, di bidang pendidikan dan lain-lain. Oleh karenanya gagasan-gagasan cerdas, gagasan-gagasan inovatif, gagasan-gagasan yang bisa untuk melanggengkan masa produktivitas keilmuan kita, masa untuk terus melanggengkan layanan di dunia perguruan di layanan perpustakaan, saya kira perlu untuk kita sama-sama diskusikan. Nah, saya nggak tahu ya apakah nanti mungkin Bu Labibah ya bisa memberikan elaborasi yang paling tepat bagaimana caranya untuk kita bersinergi untuk menggandeng tangan terkait dengan posisi perpustakaan ini. Yang pasti yang kita harapkan adalah dari Direktorat mendorong agar layanan perpustakaan tetap kita buka, kita tetap berikan, karena tadi tuntutan produktivitas di bidang keilmuan harus kita selenggarakan juga. Nah, Bapak dan sekalian, kami haturkan terima kasih untuk Bu Labibah, kita haturkan juga terima kasih untuk Pak Mahrus yang menginisiasi kegiatan ini, dan juga kepada para peserta semuanya yang turut berpartisipasi dalam kegiatan sangat luar biasa ini. Dan mari kita sama-sama buka pertemuan ini dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri saja Pak Mahrus ya. Saya akan Ya, Pak. saya aja terus dan mohon untuk bisa dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit yang sudah menginspirasi kita semua dan memotivasi kita untuk tidak berhenti berkarya, berinovasi di tengah pandemi ini ya. Saya yakin kepala perpustakaan, pustakawan pasti punya banyak cara dan punya banyak kreasi ketika ada challenge seperti ini ya. Karena COVID ini kan bukan sesuatu yang kita minta, tapi datang atas restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira gitu. Ini seluruh dunia masalahnya. Nah, mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh perpustakaan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ingin kami sampaikan kenapa kami mengundang Kepala Perpustakaan PT KIN dan PT KIS. Tentu saja alasan yang paling sederhana adalah karena ini pakai Zoom. Ya. Jadi kita bisa muat, bisa berapapun jumlahnya, maksimal 500 sih, ya, itu kita masih bisa. Gitu. Dan mohon maaf karena kami tidak spesifik menyebut nama kampusnya. Nah, kami ini sebentar lagi mau nyebar daftar hadir, tolong diisi ya. Itu juga ada pesan-pesan, ada pesan yang ingin kami minta respon Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan. Tadi Pak Kasubdit menyinggung soal aplikasi yang kita punya OSPL. OSPL apakah membantu atau gimana dan seterusnya, tolong nanti dilihat ya. Di Google Form itu tolong diisi. Insya Allah yang hadir ini dapat sertifikat. Insya Allah. Ya kan? Dan dengan Google Form itu nanti kita akan tahu berapa jumlah kepala perpustakaan di PT KIS yang ikut dari ini atau berapa kampus. Kami berharap sih kepala perpustakaannya supaya kita nanti komunikasi habis ini nanti bisa lebih intens ya. Karena kami sebelum ke pustakawan tentu kita harus kulonukun dulu ke kepala perpustakaannya. Nah, saya tidak tahu nanti karena aptis kita ini kan masih perpustakaan, belum masih pustakawannya. Mungkin saya tidak tahu apakah Bu Labibah punya legacy nanti di aptis yang bulan ini juga mau rakernas, mau ada asosiasi pustakawan PTKI atau gimana gitu, atau sudah ada tapi saya tidak tahu. Menurut saya memang perlu ada, karena beda kan antara kepala perpustakaan sama pustakawan. Kalau pustakawan kan lebih dekat ke usernya misalnya gitu ya. Misalkan apa saja yang harus disiapkan, kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh pustakawan, apalagi pustakawan yang pengen jadi guru besar perpustakaan, misalnya kayak Bu Imas. Saya berharap Bu Imas nanti guru besarnya guru besar perpustakaan, ya walaupun dosen gitu, supaya nanti pustakawan ini ada guru besarnya gitu loh.
Atau sudah ada, tapi saya belum tahu juga. Mudah-mudahan sudah ada. Oke, kami persilakan kepada Ibu Labibah, waktunya maksimal 30 menit ya, karena setelah itu nanti kita akan dialog, kita diskusi lebih jauh terkait dengan bagaimana perpustakaan ini bisa memfasilitasi, bisa membantu tentang penelitian dan bagaimana pustakawan juga menjadi peneliti. Sebenarnya kan itu, bolak-baliknya di situ. Kami selalu memperjuangkan bagaimana pustakawan bisa meneliti. Selama saya di Direktorat PTKI kan pustakawan terbuka sebenarnya untuk penelitian. Jadi kalau misalkan ada kekurangan di aplikasi kami di platform digital kami misalnya apakah apa dan lain-lain diusulkan aja melalui di sini seperti tadi Mas juga dilengkapi. Saya kira itu. Silakan Mbak Labibah. Suaranya Bu Labibah. Diklik dulu, di unmute. Nah, lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasubdit, Pak Wendy, Pak Dr. Wendy, juga Pak Dr. Mahrus yang selalu mempunyai perhatian yang sangat luar biasa kepada perpustakaan di PTKI. Karena beliau pernah merasakan rasanya menjadi kepala perpus itu seperti apa gitu ya. Jadi alhamdulillah sekali ternyata ketika ada seorang kepala perpustakaan yang kemudian sekarang sudah menjadi di pusat, maka beliau akan sangat merasakan sekali ketika menjadi kepala perpus sehingga tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Oke, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga sudah mengundang kepala-kepala perpustakaan dan juga teman-teman yang di swasta juga ikutan. Oke, baik, untuk kali ini saya cuman agak akan memancing saja ya. Jadi topik saya tujukan bukan untuk pustakawan tetapi untuk pemegang kebijakan. Jadi ini bukan level teknis, tetapi adalah kebijakan. Apa yang akan saya sampaikan itu adalah level kebijakan. Oke, saya belum menyapa Bu Imas. Bu Imas, terima kasih sekali. Nanti mohon masukan untuk kita semua ya, Bu Imas ya. Selanjutnya saya akan berbicara tentang perpustakaan dan penelitian, dan baru kemudian penguatan penelitian melalui e-library di masa pandemi. Nanti di terakhir saya akan mumpung ketemu sama Pak Mahrus, mumpung ketemu sama Pak Wendy, nanti akan ada rekomendasi gitu ya. Itu sesi curhat di belakang. Baik. Ini COVID ya, COVID yang sekarang per tanggal 10 kemarin, 10 September. Nah, COVID ini adalah sesuatu yang seperti yang dikatakan oleh Pak Mahrus yang datangnya adalah mak bedunduk gitu ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa merencanakan oke, COVID akan datang pada Maret 2020. Kemudian saya sudah bikin skenario demikian rupa, tidak. Tetapi COVID ini datangnya adalah tiba-tiba dan merupakan pengalaman baru, juga virus baru. Sehingga semua orang bukan hanya di Indonesia terkaget-kaget yang itu yang itu akan mempengaruhi kehidupan dari semuanya. Dan informasi tentang COVID pun berubah-ubah. Dulu ada misalnya kita tidak usah pakai masker lah, masker itu hanya untuk yang sakit saja. Sekarang semuanya pakai masker. Dulu COVID katanya cuma menempel gitu ya, tetapi sekarang COVID itu sudah ada di udara gitu ya. Nah, itu kan berubah-ubah yang sebenarnya itu sangat membingungkan dari kita-kita semua gitu ya. Karena informasinya berubah-ubah, maka kebijakannya pun berubah-ubah. Ya. Jadi saya lihat di perpustakaan di Indonesia ada yang menetapkan misalnya sudah dibuka. Kemudian tiba-tiba ada kasus, tutup. Buka lagi, ada kasus, tutup gitu ya. Jadi ada yang sistemnya buka tutup, ada kemudian yang perpustakaan yang tidak mempunyai akses terhadap teknologi, ya sudah diem saja gitu. Nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat. COVID-19 mengubah gaya hidup kita ya, tentu saja mengubah gaya hidup kita. COVID mempengaruhi ekonomi, kesehatan, sosial budaya, perilaku kita gitu ya. Tapi sampai kapan COVID akan berlalu? Kita kan selalu sekarang kalau menjanjiin orang ya, misalnya, ayo kita kumpul-kumpul yuk gitu ya.
oh nanti saja ya, insya Allah setelah COVID berlalu. Jadi itu seolah-olah kayak PHP itu loh, kalau ketika kita mengatakan insya Allah setelah itu COVID berlalu. Kata Stephen Abram kemarin di di webinar yang dilakukan di SLE itu mengatakan bahwa wah itu nanti kehidupan kita yang tanpa masker itu adalah nostalgia gitu ya. Nostalgia itu adalah masa lalu katanya gitu. Nah, kita kalau kemudian kita mengandalkan kapan perpustakaan buka, nanti deh nunggu COVID berlalu. Itu tidak akan pernah terjadi. Kalau nunggu COVID berlalu ataupun kalau misalnya terjadi itu kita nggak tahu kapan. Maka tidak mau yang kita lakukan adalah hidup bersama dengan COVID. Tentu saja dengan mematuhi protokol yang ada. Gitu ya. Nah, yang terjadi di perpustakaan itu adalah perpustakaan dan yang terjadi dengan universitas adalah gini. Universitasnya mengambil kebijakan serba online. Ketika universitas mengambil kebijakan serba online, maka kemudian perpustakaan harus menyesuaikan. Itu kan? Kan nggak mungkin. Kalau perpustakaan universitasnya kebijakannya online, tidak ada kelas, kemudian perpustakaannya mau offline. Ada di sebuah perpustakaan yang gitu, yang bersikeras, udahlah ininya semua kuliah di online kan, tapi perpustakaan harus buka, kan nggak mungkin. Itu namanya mengalihkan kerumunan dari kelas ke perpustakaan. Nah itu juga nggak sehat gitu ya. Nah kampus tetap berdetak, walaupun yang terjadi adalah kebijakan semua serba online, work from home. Tetapi yang namanya kampus itu tetap berdetak. Apa? Penelitian, skripsi, mahasiswa yang sedang skripsi ya tetap skripsi, yang sedang tesis tetap tesis, yang sedang disertasi, disertasi. Para dosen yang mau menuju profesor ya tetap melakukan penelitian, bahkan lebih produktif. Ya, bahkan lebih produktif nih. Saya lihat di perpustakaan UIN, waduh kita menjadi semakin sibuk karena dosen-dosen tambah produktif dan ingin memasukkan di repositori. Yudisium masih terus ada, ya kan? Orang masih tetap ingin wisuda dan lain sebagainya. Kenaikan pangkat masih tetap ada. Kuliah walaupun online itu tetap ada. Nah itulah yang disebut saya sebut dengan library engagement. Disitulah kita bisa melihat bahwa sebenarnya perpustakaan tetap dibutuhkan. Jadi ada hikmahnya ketika COVID ini, seolah-olah yang tadinya cuek-cuek terhadap perpustakaan, begitu COVID, perpustakaan ditutup, ya, maka itu ribut. Wah ini nanti penelitian gimana, kenaikan pangkat bagaimana, gitu ya. Yang terjadi itu adalah seperti itu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya servis dari perpustakaan itu adalah esensial. Nah, gitu. Jadi nggak bisa kalau perpustakaan itu diabaikan, karena semua kampus yang berdetak, ini yang saya sebutkan tadi, semuanya berhubungan dengan perpustakaan. Oke, ini sekarang state-nya ya. Nah, kita merasakan hal-hal yang seperti ini. Pertama, ketika COVID datang, itu semua gagap. Gagap itu, kita hampir seminggu itu saya lihat tidak ada kehidupan di dunia perpustakaan. Jadi orang pada kebingungan ini mau cari referensi ada di mana dan di mana gitu ya. Jadi waktu itu kondisi gagap. Saya waktu itu ketika ketika dikatakan bahwa itu harus universitas mengatakan bahwa tanggal 14 itu harus work from home. Posisi saya masih berada di Bandung, ngurusi aptis, persiapan aptis pada waktu itu. Jadi pada malam itu juga saya kumpulkan seluruh staf perpustakaan untuk menentukan kebijakan, sehingga besok paginya kita sudah siap dengan kebijakan online. Maka kemudian ada juga taraf penyesuaian. Baru setelah itu kita sekarang ini kita sudah mulai sadar, udah mulai penyesuaian dan mulai persiapan gimana nih kita kalau kondisinya begini terus-menerus gitu. Nanti kemudian masuk ke new normal. Nah,
library dan riset itu sendiri ada beberapa hal yang sangat penting, yang sangat perpustakaan sebagai bagian integral daripada riset itu. Yang pertama adalah adanya institutional repository. Nah, ini kan penguatan institutional repository, bagaimana pengetahuan yang ada di kampus itu disimpan di dalam sebuah repository yang itu akan menjadi, saya bilang, adalah penyimpanan pengetahuan yang akan menjadi jejak pengetahuan sumbangsih universitas terhadap masyarakat. Itu institutional repository. Di dalam membuatnya maka melibatkan yang namanya riset etik. Nanti ada persoalan riset etik. Ada persoalan yang namanya akses, apakah mau dibuka biak, ataukah mau dibuka semi, ataukah mau tertutup sama sekali. Itu adalah riset ya. Kemudian ada open access. Kalau kemudian kita tidak melanggan, biasanya kita akan mencari sesuatu yang open access, ya, yang memang di-open oleh vendor, yang memang available, tetapi itu legal, gitu, ya, legal. Ada yang tidak legal, artinya apa? Yang kita diam-diam kemudian mendownload sebuah PDF yang penulisnya tidak tahu, kemudian maksud kita baik, kita sebarkan, tetapi itu sama sekali tidak legal. Sebagai pustakawan kita harus paham betul itu etika-etikanya. Kemudian ada online riset. Di perpustakaan itu harus tahu tentang pemetaan dari risetnya. Jadi seseorang kalau mau riset ini, maka dia sudah tahu bahwa oh, ini sebenarnya yang sudah melakukan riset ini siapa? Riset impact-nya bagaimana? Kemudian support for research student, faculty staff. Jadi misalnya ada workshop-workshop tentang riset tool, online research skill, kemudian riset-riset tool yang sekarang banyak sekali yang sangat terus berubah-ubah, yang kalau pustakawan tidak mengikutinya maka kemudian kita akan gagap di dalam menjadi mitra riset. Kemudian subjek spesialis. Subjek spesialis itu tergantung kita bekerjanya di mana. Kalau atau yang disebut dengan liaison library, insya Allah kalau yang di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk tahap ke depan, kemarin yang 5 tahun ke depan adalah aksesibilitas, maka 5 tahun ke depan kita mengutamakan pada mitra riset. Insya Allah masing-masing fakultas gitu ya akan kita kasih support dari satu pustakawan untuk mendukung riset di fakultas tersebut. Kemudian riset librarian, pustakawannya sendiri itu harus riset. Karena risetnya itu sangat original yang terjadi yang di lapangan, dan ini harus disupport. Oke, penguatan riset melalui e-library pada masa pandemi. Jadi banyak universitas yang sibuk dengan persoalan sendiri tetapi melupakan perpustakaannya. Jadi mereka sibuk sendiri, universitas itu bagaimana perkuliahan, bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana macam-macam itu ya tentang, tetapi kemudian perpustakaan itu kurang mendapatkan perhatian. Nah, untuk itu kepala perpustakaan atau perpustakaan yang tidak mendapatkan perhatian itu jangan hanya diam. Tetapi kepala perpustakaan tidak bisa menunggu atasan untuk menentukan nasib perpustakaan. Maka kepala perpustakaan harus mempunyai konsep. Untuk menghadapi masa pandemi ini bagaimana. Layanan-layanan ada, tetapi kemudian harus disesuaikan dengan kondisi yang pandemi. Lupakan dulu yang namanya fasilitas gedung, lift, sofa, dan lain sebagainya. Itu lupakan dulu, tetapi bagaimana akses terhadap informasi harus kita dapatkan. Nah, perpustakaan harus proaktif untuk bisa survive di masa pandemi. Kalau perpustakaannya diam, ya sudah mati. Tapi perpustakaan kalau walaupun tidak ditanya oleh rektor, kita harus mengajukan konsep berdasarkan kreativitas sendiri, dan ingat harus membangun komunikasi yang baik. Jadi Pak, ini kalau misalnya rektornya lupa ya diingatkan bahwa ini ada perpustakaan yang kami, bagaimana ya cara mengatasi ini, kita konsepnya begini. Nah gitu ya. Jadi proaktif itu adalah kata kunci. Kalau Anda mengatakan, rektornya nggak perhatian kok, kita nggak diperhatikan. Lah Anda punya konsep atau tidak? Itu konsep yang akan diajukan. Jadi Anda harus punya konsep. Nah,
transformasi perpustakaan di masa pandemi itu ada transformasinya begini. Yang offline tidak punya penguatan terhadap teknologi informasi, ya sudah. Berarti kayak sudah antara mati itu. Kalau tidak punya dukungan teknologi informasi, tidak punya dukungan SDM yang memadai, terdisrupsi. Tetapi kemudian kalau yang online itu ada pilihan. Oh, ketika gawat-gawatnya, okelah kita pakai online. Ketika kemudian sudah tidak begitu gawat, bisa kita pakai ada layanan offline, ada layanan online atau yang disebut dengan hibrida gitu ya. Tetapi itu semua dari pilihan kita sendiri, mau bagaimana, ataukah mau tutup terus perpustakaannya, ya boleh gitu. Tetapi tutup terus, apakah ada layanan online, ataukah tutup sama sekali, tidak ada layanan sama sekali, yang berarti mati gitu. Nah ini lihat. Kita kepala perpustakaan. Loh, kok jadi gambarnya itu? Langsing nah, iya, gimana saya sendiri gitu, soalnya copyright-nya jelas. Ini kan kita sebagai kepala perpus itu ada di tengah-tengah, mau stop, udahlah namanya juga kita nunggu pandemi selesai, ya enak saja kita. Ya udah, tetapi mati. Perpustakaan tidak ada. Tetapi ada pilihan lain, apakah kita membangun kreativitas dengan inovasi-inovasi? Ayo jalan bareng. Jadi ada dua pilihan kita gitu ya. Terus kemudian ini kalau kita melihat dari 5 library values yang ada di PBB yang harus kita menentukan skenario, itu jadi harus ada information matters-nya. Bahwa kita di perpustakaan menyediakan informasi. Connectivity terhadap siapa saja. Zaman sekarang tidak ada kompetisi, nggak ada. Yang ada adalah kolaborasi. Kemudian ada universality, ya, jadi bersifat universal, ya. Kemudian dipertimbangkan culture-nya bagaimana. Kemudian hak-hak pemustaka itu bagaimana. Nah, ini ada berapa layanan lama dan kemudian yang layanan baru. Kalau dulu di dalam masa kita harus semuanya offline, belum ada COVID, maka kepemilikan menjadi penting. Tetapi sekarang yang paling penting adalah kita tidak memiliki nggak apa-apa, tetapi yang penting adalah aksesnya. Akses. Kita bekerja sama dengan perpustakaan mana sehingga kita mendapatkan akses. Kita bekerja sama dengan Kemenak melanggankan e-jurnal, kemudian kita punya akses. Itu. Kalau dulu itu kita bekerja secara individu, sekarang mau tidak mau harus saling menguatkan networking. Kalau dulu kita berpikir adalah sesuatu, fasilitas-fasilitas, sekarang kita sudah harus berpikir kita human resource-nya bagaimana. Kalau dulu kita kemudian ke arah printed, sekarang karena kondisinya begini, kita kemudian pada elektronik. Kalau dulu pada fasilitas fisik, sekarang coba kemudian ada TI yang semuanya touchless, distance learning, ada open educational resources, ya ada massive online course gitu ya, kemudian ada Internet of Things dan lain sebagainya gitu. Open educational resources itu adalah resource yang halal ya, buku-buku yang halal yang memang kemudian di PDF-kan. Kalau dulu kita terpatri pada jumlah kunjungan, sekarang kita sibuk dengan physical distancing. Supaya tidak yang datang ke perpus itu nggak rame-rame. Kalau dulu ada spesifik data dan itu bersifat oral, sekarang itu ada big data. Yang itu akan kita gunakan untuk dianalisis, dan itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan dan akan mempengaruhi kebijakan kita. Kemudian kalau dulu formalitas, sekarang aksesibilitas. Bagaimana perpustakaan memberi solusi, dan itu solusi kita itu ada untuk meningkatkan kualitas hidup. Solusi kita kalau sebagai academic librarian, bagaimana perpustakaan berperan terhadap kualitas SDM yang ada di perpustakaan tersebut. Kalau kemudian kita berada di sebuah perguruan tinggi, apakah perpustakaan membawa perubahan yang signifikan terhadap dosen yang menerbitkan di jurnal yang berreputasi internasional? Kalau tidak, perpustakaannya questionable gitu.
Nah, gitu. Jadi ada imbasnya. Kalau dulu ada technical job, sekarang ada public service. Orang perpustakawan lebih visible. Jadi kita IG-an, kita Zoom-an, kita berhadapan dengan kamera. Kalau dulu kan cuma di belakang. Semua sekarang kita harus tampil di depan untuk berhadapan langsung dengan user. Kalau dulu hanya buku saja, sekarang kita sudah pada pengetahuan dan itu dijadikan reference, memproduksi guideline sehingga menjadi local condition. Nah, langkah yang ditempuh itu untuk menghadapi COVID, library reopening skenario, itu kepala perpustakaan itu harus punya. Harus punya itu terdiri dari berapa? Dari ada tahap planning. Ketika kita memplanning, maka kita harus tahu kita punya resource-nya berapa. Baik secara jumlah maupun pemetaan keahlian. Kita harus paham policy yang diambil oleh rektor, policy yang diambil oleh pemerintah daerah itu bagaimana. Untuk memutuskan bahwa perpustakaan itu bisa buka atau bisa tutup, itu kan tergantung. Kemudian step yang akan kita ambil apa? Nah, baru tahap implementasinya, kita juga melaksanakannya harus sesuai dengan prosedurnya, harus mengeksplor resource-nya, harus ada leadership dan komunikasi yang bagus. Nanti kita kemudian terapkan, ya, nanti menunggu feedback dari hasil penerapan kita itu, kemudian sambil terus memperhatikan new policy-nya, karena COVID ini berubah-ubah, baik policy lokal maupun global, kemudian kondisi dari big data, laporan dari big data, untuk supaya kita bisa memutuskan sesuatu, apakah itu memang sudah efektif atau tidak. Baru kemudian dievaluasi, gitu terus, nanti mubeng. Nah, implementasinya, jadi kalau menurut saya, jadi ada yang namanya, ini yang sudah saya lakukan di Perpustakaan Jogja, ada penyesuaian renstra. Nah, penyesuaian renstra, jadi kalau dulu di Perpus itu ada perbaikan lantai 1, lantai 2, lantai 3, maka kemudian renstranya kita harus membayangkan bahwa yang pertama di dalam pikiran kita adalah accessibility dalam electronic form. SOP-nya tentu saja berubah. Kalau dulu SOP peminjaman, tempat saya menggunakan peminjaman mandiri dan lain sebagainya, sekarang justru pakai close access. Kembali lagi pada masa lalu. Harus diambilkan. User hanya di belakang. Kalau mau masuk perpus, tadinya ngetek aja bisa masuk, sekarang tidak. Sekarang harus ada upacara cuci tangan dulu, kemudian harus diukur suhunya, baru setelah itu dia harus pakai kartu mahasiswa supaya terdetek bahwa siapa saja yang datang ke perpustakaan pada hari itu dan berhubungan dengan siapa saja. Kalau suatu saat terjadi ada yang positif COVID, maka kita hanya membuka catatan itu. Gitu. Jadi catatan itu sangat penting. Catatan. Jadi misalnya ada, oh ternyata ada pegawainya Perpus, anaknya kena misalnya. Maka kemudian kita harus tahu bahwa pada saat itu pegawai Perpus itu layanannya sama siapa saja. Oh ada mahasiswa. Oh mahasiswanya harus ditelusur juga. Itu pentingnya catatan supaya yang masuk ke perpustakaan kita, mau rektor, mau jenderal, mau siapapun, jangan sungkan untuk menetapkan protokoler. Yang terjadi kadang-kadang sungkan, wah yang mau masuk adalah orang besar, jadi saya enggak protokoler. Itu salah. Wong pilot aja mau mengendarai pesawatnya sendiri aja tetap diukur kok, pakai protokoler kok. Gitu kan? Nah, kemudian pemanfaatan sosial media ini sangat membantu sekali. Kita kemudian sosialisasi dan lain sebagainya itu sangat membantu sekali. Kemudian visibility pustakawan. Perpustakaan boleh tutup, tetapi kita tetap halo-halo di Instagram untuk mengatakan hai guys, gitu ya. Bahwa walaupun perpustakaan ditutup, perpustakaan tetap ada bersama kalian. Kalian akan tetap kami bantu dan itu sangat menyenangkan. Anda bisa lihat di
di sosmednya dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, betapa mereka seperti menemukan orang tua walaupun itu komunikasinya lewat Instagram. Nah, gitu ya, visibility perpustakaan. Nah, ini skill, aduh kok orang genah ya. Skill needed during post pandemi, misalnya understanding COVID-19 sendiri kita juga harus paham supaya tidak salah memberikan menentukan kebijakan. Kemudian understanding policy, government policy, rector policy, itu maka bagaimana kebijakan untuk mem-PDF-kan buku misalnya. Itu juga harus paham, nggak boleh buku sak gelundung di PDF-kan. Tetapi mungkin kita bisa siasati karena fotokopi nggak ada, mungkin pakai screenshot gitu. Pinter-pinter kita aja lah gitu ya. Approach to restriction, misalnya dibatasi jumlahnya yang datang ke perpus. Dalam 1 jam dibolehkan berapa? Kalau di perpustakaan dalam 2 jam itu hanya boleh 10 orang per lantai di perpustakaan UIN. Nah itu limiting. Kemudian limiting services. Service yang dibuka itu apa dulu? Kalau tempat saya hanya untuk melayani yang tugas akhir saja, yang bisa meminjam buku dan akses kepada ruang skripsi. Kemudian service yang dilakukan secara remote. Bisa nggak kemudian kita layanan skripsi yang tadinya kemudian hanya menggunakan opak, hanya menggunakan digilip, kemudian kita carikan, pustakawan betul-betul mencarikan. Ya, mencarikan, mendownloadkan untuk mereka, wes pokoknya pengguna dimudahkan. Kemudian komunikasi skill. Ini sangat penting biar tidak marah-marah. Bayangkan yang namanya perpustakaan itu 24 jam kerjanya. Kadang-kadang mahasiswa itu datangnya pada jam 12 malam. Bu, minta maaf Bu, ini saya mau download, ini penting sekali buku ini. Loh kenapa kok malam-malam Mas? Ya karena paketan saya gratisnya malam-malam. Nah kayak gitu itu loh. Kadang-kadang kita jadi tidak tega ya 24 jam. Apalagi para dosen tuh kemarin yang mau BKD. UIN Jogja, dosen yang mau BKD harus menyerahkan hasil penelitiannya ke perpustakaan UIN. Keren. Ya. Keren. Ya, kalau perpustakaan tidak memverifikasi, maka BKD-nya tidak diterima. Cocok. Itu jadi akhirnya kan semua masuk ke UI perpustakaan, cuman memang ada kerja ekstra. Pustakawannya menjelang deadline itu tidak tidur. Saya sampai bilang ini kita malam ini deadline, mohon keikhlasannya karena para dosen pada panik gitu ya. Nah, kita yang mau verifikasi. Semuanya kalau di UIN kan BKD semua sudah online pakai QR code. Jadi nggak ada tanda tanganan lagi, semuanya pakai QR code. Itu kerjasama kita dengan PT IPD. Maka nanti di belakang saya bilang bahwa dengan pusat komputer kita harus baik-baik. Nah, kemudian ada organizing activities online. Walaupun perpustakaannya tutup, tetapi kita itu ramai di sosial media. Ada talkshow, ada Zoom, dan lain sebagainya. Ada kita mengadakan festival kebudayaan, dan lain sebagainya. Untuk mengatakan kepada semua orang kita tutup, tetapi kita eksis loh. Tetap komunikasinya bisa dijalankan. Oke, UIN Sunan Kalijaga Library Spa toward New Normal ya. Ini tentu saja masih direview sesuai dengan keadaan. Kita ada emergency, tahap emergency 16 Maret sampai Agustus kemarin ya. Tapi di 16 ada tahap recovery, September sampai sekarang itu recovery. Nanti insya Allah Januari kita mencoba dengan new normal, dengan aturan-aturan baru. Nah, ini kayak gini yang terjadi di UIN Jogja. 16 Maret sampai 31 Maret itu online. Itu masa kepanikan. Kita waduh sudah karena memang kampusnya harus tutup selama 2 minggu maka online. Tetapi apakah kemudian itu berarti kemudian perpustakaan tidak melayani? Tidak. Perpustakaan tetap melayani. Itu saya mengeluarkan kebijakan itu persis tanggal 15 Maret. Bagaimana kemudian persoalan pembebasan denda gitu ya. Kemudian persoalan penyelesaian skripsi itu semua saya putuskan 15 Maretnya sampai tutup tanggal 31 Maret. Kemudian 1 April kita memutuskan untuk buka sampai 7 Juni itu online.
online dan bebas pustaka, hanya bebas pustaka saja yang offline. Karena orang mau wisuda. Waktu itu panik, orang-orang yang belum bisa online itu maka pakainya offline. Bisa online, bisa offline. Jadi milih. Tetapi kita adakan di sebuah ruangan khusus yang mengembalikan buku waktu itu kebingungan. Maka pakainya gosen. Karena harus bebas pustaka. Maksudnya bebas pustaka luring ini untuk yang demikian-demikian itu gitu ya. Kemudian 8 Juni sampai 6 September itu masih online, bebas pustaka offline, sirkulasi menggunakan close access. Kita tambah lagi layanan sampai 6 September. Nah, ini sekarang ini 7 September sampai 31 Desember online reference, balai bebas pustaka offline, sirkulasi close access, orang bisa masuk ke tugas akhir, ruang tugas akhir, dan ada virtual user education. Nanti virtual user education itu ada 3 tahap. Yang pertama in class, yang kedua adalah pelatihan, pelatihan pencarian informasi online, ya, online retrieval sistemnya, sama live tour-nya, jadi ada ininya. Dan yang ketiga adalah live tour. Jadi kita live tour betul-betul. Itu sudah kita siapkan. Kemudian 1 Januari rencananya, 1 sampai 31 Agustus, maka akan sama layanannya kayak gitu, ada virtual user education untuk pasca, ada jam layanannya ditambah. Kalau sekarang kan jam 9 sampai jam 2. Nanti ditambah, bisa sampai jam 3. Nanti 1 September sampai 31 layanan Sabtu mulai dibuka. Jadi gitu, jadi semuanya harus bertahap. Nah yang saya katakan adalah bahwa penyesuaian SOP dan lain sebagainya itu harus dibikin semenarik mungkin. Di situ kita sadar bahwa perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ternyata SOP-nya banyak bersifat deskriptif sehingga tidak dibaca orang. Maka dalam kondisi seperti ini, maka kemampuan untuk infografis itu sangat dibutuhkan. Nah kayak gini-gini nih. Terus kita bikin semua SOP dan lain sebagainya kita modifikasi sedemikian rupa. Nah ini adalah pintu masuk dari layanan perpustakaan e-library-nya UIN Sunan Kalijaga ya. Ada OPAK, ya OPAK itu khusus untuk lokasi buku-buku kalau user itu mau meminjam secara close access. Kemudian ada e-journal dan e-book yang itu kita langgan, ya. Kemudian ada Diva Repository untuk tunanetra. Kemudian ada bebas pustaka online. Kemudian ada sosial media. Ada digital library yang institutional repository. Nah, di sini adalah open access nih. Kita tawarkan OneSet ID, ada Moraref, ada OSPL, ada dari Perpustakaan Nasional, ada Jogjali. Pokoknya kita membuka mata dan telinga bagaimana apa saja sih yang bisa di open access kan itu gitu. Itu. Dan kita gunakan untuk ekspor demikian rupa kepada user. Nah, refleksi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kalau kita kemudian membuka layanan di masa pandemi ini, yang pertama adalah dukungan universitas dan saya taruh kementerian di sini terhadap perpustakaan adalah mutlak. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa jalan sendiri. Maka harus membangun komunikasi dengan baik dengan lembaga induknya. Kemudian bangun relasi yang baik dengan PT IPD. Ini ada Bu Imas di sini. Jadi kalau kami itu di PT IPD ada yang namanya kepala PT IPD-nya namanya Bu Uyun, itu sangat ngemong sekali. Jadi kalau misalnya Bu Uyun, ini perpustakaan kita ingin menyatukan database nih. Tapi ini masanya masa COVID, maka harus bagaimana? Oh ya Bu, nanti kita bikinkan ini. Maka dibikinkan yang semuanya terintegrated antara data PT IPD sama perpustakaan. Nah, perpustakaan sama PT IPD itu ngobrol aja gitu ya, duduk berdua menyelesaikan persoalan
Ketika sistemnya sudah jadi, diuji coba dulu antara perpustakaan dan PT IPD. Nah, gitu yang terjadi. Bu Uyun, ini bebas pustakanya kok kurang begini. Maka bagaimana? Ayo, apa? Oh, ternyata e-resources kita belum bisa kawin dengan Mendeley misalnya. Maka yang menggarap itu semua adalah PT IPD kita. Gitu ya. Tentu saja karena perpustakaan UIN diuntungkan bahwa ada TI ya, ada TI di perpustakaan sehingga nyambung. Jadi saya dengan kepala perpus ngomong konsepnya. Nanti teknisi dari PT IPD ngomong dengan teknisi informasi di perpustakaan UIN untuk menyatukan. Jadi yang jalan begitu. Dekanat, Kabiro, dan Kabak adalah partner. Ya, jadi Kabak akademik semuanya kemudian kita datangi. Kabak perencanaan juga bagaimana kemudian supaya bisa menggolkan program-program dari perpustakaan. Dosen dan mahasiswa adalah clients, ya, klien. Ketika mereka mengeluarkan sebuah testimoni bahwa perpustakaan itu sangat membantu, itu adalah power bagi perpustakaan, gitu ya. Kemudian apa? Manfaatkan apa yang ada. Kita punya sosial media, yaitu dimanfaatkan. Kemampuan pustakawan apa yang mereka bisa? Ya, itu kita manfaatkan. Fasilitas yang ada, tidak ada rotan, kayu pun jadi. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, terjemahkan segala kebijakan dalam bentuk infografis dan sebarkan. Ya, sebarkan seperti orang gila kalau saya bilang gitu. Jadi tak sebarkan saja itu. Wah, pokoknya di seluruh WA saya ngomong aja isinya nyebarkan sosialisasi kebijakan-kebijakan dari perpustakaan UIN. Semuanya. Jadi semua pustakawan begitu. Terus kemudian mau terdisrupsi atau survive itu tergantung dari kita. Tergantung, jadi dukungan teknologi dalam masa seperti ini kalau mau survive itu adalah mutlak. Dukungan SDM juga mutlak. E-resources itu mutlak. Dan yang paling penting adalah dukungan dari kebijakan. Jadi dana e-resources mau dipotong, nah itu saya ribut sendiri. Kalau mau mati ya mati saja gitu ya, waktu itu. Jadi nggak bisa, kita mau, kalau Anda mencabut langganan e-jurnal, ya berarti itu mengatakan bahwa perpustakaan harus mati. Maka tidak jadi dicabut. Gitu ya. Terus kemudian, untungnya saya punya wakil rektor 2 yang luar biasa, yang sangat cinta pada e-jurnal, jadi selalu belain. Kemudian rekomendasi untuk rekomendasi aktis untuk diktis. Mudah-mudahan Pak Mahrus, Pak Wendy. Yang pertama adalah e-resources itu mutlak di masa pandemi. Nah, akan lebih baik kalau Kementerian Agama itu melanggan beberapa database yang bisa digunakan untuk seluruh PTKI. Tentu saja yang tidak bisa, we cannot afford ya. Saya dengar bahwa Dikti sudah mau melanggankan ya, Pak Wendy ini mau melanggankan Turnitin untuk perpustakaan kita. Nah itu terima kasih, matur suwun. Itu kalau bisa ada database yang memang kemudian kita we gonna afford it, yang kita tidak bisa terlalu mahal ya, terlalu mahal, itu bisa misalnya dilanggan oleh pusat dan kita semua bisa dapat aksesnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah pelatihan peningkatan kompetensi riset bagi pustakawan. Nah ini nanti babakan yang teknisnya adalah itu. Jadi pustakawan kita itu perlu dibekali dengan kompetensi riset, menguasai reference tool gitu ya, menguasai riset tool, dan menguasai learning management system gitu ya. Itu perlu hal-hal yang begitu, itu sangat diperlukan oleh pustakawan kita. Kemudian penguatan PTKI melalui Pathfinder itu ya yang sudah kita bikin, itu kalau seandainya kemudian bisa diloloskan itu sangat bagus untuk melengkapi OSPL. Karena Pathfinder itu per subjek. Kalau OSPL kan ini adalah semuanya terkumpul di dalam satu tempat, kalau Pathfinder itu per subjek yang ada di PTKIN. Kemudian pertemuan aktif dengan forum rektor. Bapak dan Ibu semua, saya mungkin di Jogja beruntung bahwa mempunyai rektor yang rektorat gitu yang sangat mendukung terhadap perkembangan perpustakaan. Tetapi
mungkin yang beruntung seperti saya di Jogja itu sangat sedikit. Nah, ini tergantung dari mindset rektornya. Kadang kepala perpustakaan sudah semangat 45 untuk melakukan, tertabrak dengan kebijakan. Maka izinkan kami untuk berbicara bahwa yang namanya imbas dari perpustakaan untuk kemajuan universitas itu sangat penting gitu. Gitu ya. Kemudian struktur organisasi perpustakaan juga ini belum layak karena selama ini yang namanya organisasi perpustakaan yang diakui hanya kepala saja. Padahal kita mengurus seluruh yang jumlahnya sekitar 20.000 orang mahasiswa. Semuanya ke perpus, tapi kalau di organisasi di perpustakaan yang ada di nomenklatur di Kementerian Agama itu cuma kepala perpustakaan saja, tidak punya sekretaris. Nah gitu ya. Kemudian, nah ini mungkin kisi-kisi yang Anda bisa lakukan ketika mau membangun sebuah skenario untuk layanan perpustakaan di era COVID. Di situ disebutkan Anda pinginnya tujuannya apa? Misalnya, oh mitra riset. Oke, berarti ada layanan yang akan dibuka apa? Pendampingan penerbitan jurnal. Available resource-nya apa? SDM sih penuh komitmen tetapi tidak punya skill misalnya. Maka strategi yang dilakukan apa? Oke, kita mengadakan pelatihan riset bagi pustakawan. Pelatihan pendampingan bagi pustakawan. Caranya bagaimana? Uangnya nggak ada misalnya ya. Ya sudah, kita mencari direktori webinar-webinar yang ada itu. Kita cari aja yang berkaitan dengan itu, maka kita sebagai kepala perpustakaan ngomong, ini harus ikut ini. Si A harus ikut webinar yang ini. Kemudian juga bisa juga kalau kemudian dananya dipotong, bisa juga mencari SDM dari dosen atau mahasiswa yang menguasai tentang riset tool itu. Itu bisa kita lakukan. Dan tentu saja kemudian mitra dengan Kementerian Agama itu bisa sangat membantu sekali. Kemudian mitra riset servisnya pingin apa? Misalnya pemenuhan kebutuhan referensi ilmiah. Available resource-nya apa? Tidak langganan e-resources. Strategi yang akan digunakan apa? Pemanfaatan open access Moraref, Perpusnas, SPL gitu misalnya. Kemudian apa yang action yang akan dilakukan? Membuat list open access, tanggalnya berapa? Ingat ya, bukan hanya action tapi juga timeline-nya supaya terstruktur. Saya pikir dari saya segitu saja. Saya akan lebih senang nanti kalau... Hah? Ya, gimana? sudah lebih waktunya. Oh, udah lebih? Masya Allah. Waktunya. Ya. Monggo silakan Pak Marus. Siap. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kepada Ibu Labibah yang sudah memprovokasi dan memberikan materi yang luar biasa menurut saya. Ini materi yang penting untuk kepala perpustakaan, pustakawan, dan lain-lain. Saya sebenarnya mengundang juga hari ini dari Turnitin, tapi mungkin hanya sekedar menyapa. Nanti disepakati kapan antara Ibu Turnitin dengan teman-teman perpustakaan untuk kita segera kasih akun ya, yang tadi Bu Labibah bilang harus gratis dan lain. Kita siap saja, sebenarnya nggak ada masalah. Ini memang waktunya gara-gara COVID ini jadi bubar semua yang direncanakan awal bulan Juni apa Juli gitu ya. Jadi mundur semua nggak karu-karuan sampai akhirnya kita baru bisa September ini. Nah, mudah-mudahan September, Oktober, Desember bisa ada 4 bulan lah. Jadi bisa dipakai nanti akunnya. Untuk Bu Wiwi belum gabung ya? Nanti kalau Bu Wiwi gabung, nanti biar Bu Wiwi dari pihak Turnitin itu menyapa sebentar. Supaya Bapak Ibu, khususnya bagi yang belum langganan ya, belum langganan Turnitin. Nanti paling kan nanti ada BIMTEK lah, melalui Zoom ini, nanti kita sepakati waktunya kapan, supaya nanti pulang dari Zoom itu Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengakses Turnitin gitu ya. Jadi nanti langsung praktek gitu, nanti saya kasih, saya nyian, biar nanti semuanya bisa jalan. Nanti dipandu sama Ibu pendamping dari Turnitin. Itu satu ya, respon tadi Bu Labibah. Yang kedua, tentang gandeng PT-IPD, saya setuju banget itu. Saya ingat betul YIN Cirebon, ada yang datang nggak Cirebon ini? Kayaknya nggak kelihatan ini ya, Pak Yayat.
Pak Yayat atau Tohirin atau siapa gitu. Ketika kita belum kerjasama dengan PT IPD atau Pusat Informasi Data, perpustakaan itu nggak pernah, ya maksudnya ya bagus sih ada website, tapi jalan di tempat dan hanya diketahui oleh terbatas. Begitu saya kerjasama dengan teman-teman PT IPD, kita langsung daftar semuanya, pakai OneSearch, pakai apa dan seterusnya, sampai kemudian ikut webometrik. Sebelumnya kan Cirebon tidak pernah masuk webometrik. Jadi ranking perguruan tinggi itu kan sederhananya ada di perpustakaan kalau Bapak Ibu mau itu. Salah satunya melalui webometrik. Nah, begitu tahun itu didaftarin, tahun berikutnya itu langsung muncul, ding, di ranking 100 berapa gitu. Nah, sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, itu kan juga bagian dari evaluasi kepada kita, perpustakaan dan pustakawan, jauh mana koleksi kita itu diakses oleh publik dan juga dilihat, kira-kira gitu. Banyak saya kira yang disampaikan oleh Bu Labibah tadi, dan nanti tolong disepakati Bu Labibah ketika setelah ini, misalnya saya akan menawarkan beberapa. Pertama workshop khusus untuk pustakawan tentang penelitian. Ya, jadi mungkin bisa sekali atau 2 kali gitu, tergantung kebutuhan. Mumpung pakai Zoom kan, jadi kita peserta lebih dari 100 gitu loh. Nanti kita syukur nanti Aptis yang menghandle nggak apa-apa. Misalnya pendaftarannya nanti Google Form-nya langsung ke Aptis gitu loh. Kita buat suratnya, nanti Aptis yang mengorganisir gitu loh. Siapa pustakawan, yang bukan pustakawan jangan gitu. Ya, nanti kita bisa kerjasama. Maksudnya suratnya dari kami, nanti Google Form-nya langsung ke Aptis gitu loh. Dan nanti kita tinggal dilapori aja. Nah, itu satu, workshop pustakawan tentang penelitian. Jadi soal penguatan peran. Yang kedua, ada satu lagi misalnya rutin kita tadarus kitab Dimas hari Selasa itu Bu Labibah. Nah, coba tema tentang perpustakaan apa? Itu nanti kan ada bisa gabung dengan LP2M. Bu Labibah kan pengen perpustakaan nanti ada LP2M atau siapa gitu. Silakan aja usulkan nanti temanya apa, narasumbernya siapa. Paling nggak maksimal narasumbernya 3. 2 nggak apa-apa. Kira-kira gitu, monggo. Nanti moderatornya dari teman-teman aktif juga nggak apa-apa. Misalnya siapa gitu. Kalau memungkinkan, silakan aja. Nah, itu paling nggak 2 itu nanti bisa di follow up untuk penguatan. Saya sih yang menikmati aja suasana seperti ini ya kita harus bisa menikmati gitu, harus bisa menyesuaikan, jangan kemudian wah nggak bisa keluar kota, nikmati aja di rumah tapi begini gitu loh. Oke, silakan ada boleh Bapak Ibu untuk tanya jawab. Yang mau tanya pakai raise hand, nanti biar langsung dibuka sama host. Mana? Ada yang mau nanya nggak nih? Kalau nggak ada yang nanya berarti pinter-pinter Mbak Labibah. Ya kan? Pak Umar dari UIN Semarang tuh. Tadi bicara boleh, tuh. Boleh. Pak Umar, Kepala Perpus UIN. Bu Imas tuh sudah resen. Bu Imas dulu deh, Bu Imas. Oh ya, Bu Imas dulu, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Pak Wendy, semoga cepat sembuh Pak Wendy. Kemudian Pak Mahrus, Pak Yai, Bu Nyai, Labibah, dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu semuanya di sini. Alhamdulillah pada saat sekarang ini kan saya juga ya menjadi Kepala Pusti PD. Kemudian Bu Irma itu adalah Kepala Perpustakaan dan alhamdulillah kami dekat. Akhirnya kan sama seperti Bu Yun dengan Bu Labibah. Jadi pertemanannya kuat sekali, persahabatannya kuat sekali. Nah ini juga mempengaruhi dengan perkembangan IT di perpustakaan yang itu memang disupport oleh PT IPD. Memang apa yang dikatakan oleh Bu Labibah itu sangat bahwa peran PT IPD itu sangat penting sekali untuk masa-masa pandemik ini dan juga sebetulnya meskipun tidak pandemik pun sebetulnya PT IPD sangat penting sekali dalam rangka mendukung IT yang ada di perpustakaan. Kita mengetahui bahwa pada saat sekarang kalau melihat dari sisi perpustakaan itu sendiri, berdasarkan pengalaman saya, misalnya waktu menjadi
pustakawan di Kertin itu hampir berapa persen ya? 85% koleksi itu ada semuanya di online. Jadi yang 15% itu yang ada hard copy-nya, maksudnya offline-nya ya, luringnya ada di perpustakaan itu hanya 15%, tapi 85% itu ada di online. Jadi, nah ini kemudian dengan berkembangnya teknologi, nah ini semakin peran pustakawan, terutama di referensi, itu sangat-sangat penting sekali dan mereka harus punya skill untuk IT-nya. Jadi seperti yang katanya Bu Labiba, bagaimana mereka berbicara melalui online, kemudian membantu, kemudian juga skill-skill kawan-kawan yang ada di perpustakaan, misalnya membuat pathfinder misalnya, atau kemudian guide, science guide misalnya, atau hal-hal yang itu sebetulnya bisa diakses lewat online. Nah ini yang seharusnya dikuatkan skill kawan-kawan di perpustakaan, yang kalau misalnya salah satu yang bisa memberikan memberikan pelatihan dan sebagainya sebetulnya adalah kawan-kawan yang di PT-IPD, karena mereka mengetahui bagaimana sih caranya. Secara keilmuannya adalah teman-teman di perpustakaan, tetapi secara skill IT, kemudian bagaimana mengupload, bagaimana kemudian hubungannya dengan programming dan sebagainya, itu kan teman-teman dari IT atau banyak kan adalah dari PT-IPD. Kalau kemudian teman-teman misalnya di PT KI atau di PT KIN-nya memiliki sistem informasi, prodi sistem informasi, kita bisa kerjasama dengan para dosen-dosennya. Atau kemudian misalnya belum ada, kemudian tapi punya PT-IPD, kita sebenarnya bisa kerjasama dengan mereka membuat program untuk pengembangan informasi. Nah, tetapi ada satu yang saya salut dengan Bu Labibah, dengan pustakawan UIN Sukal, melakukan ini ya, asesor BKD ya, verifikasi, validasi BKD. Ini benar-benar saya salut sekali. Saya sekarang di PT-IPD mengawasi kawan-kawan yang akan melakukan validasi BKD gitu ya. Saya nggak ngebayang dengan segitu banyaknya dosen yang harus divalidasi, dan dengan jumlah kawan-kawan yang ada di perpustakaan, benar-benar salut deh Bu Labiba kalau kemudian pustakawan bisa, ya kami aja di asesor aja yang ngawasi itu sudah Wadek 1, kemudian LPM, Warek 1, itu aja juga ya alhamdulillah ya nggak terlalu berat gitu ya, dan tidak sampai kemudian seperti Bu Labiba tadi kedandapan hari-hari terakhir gitu ya. Tapi salut deh, thumb up. Saya mungkin bukan kita memverifikasi karya tulis ilmiahnya Mbak Imas. Jadi bukan BKD secara keseluruhan, tapi karya ilmiah yang dimasukkan ke Digilib itu harus memenuhi standar. Jadi harus punya abstrak, harus referensinya yang jelas gitu. Kalau kemudian ini tidak diterima oleh perpustakaan, maka kita perpustakaan bilang ini kurang ini, maka kemudian mereka harus mengembalikan ke kita gitu. Nah, kalau gitu, jadi bukan BKD secara keseluruhan, bukan. Hanya karya tulis ilmiahnya. Jadi karya tulis ilmiah kan ada poin 2 tuh, penelitian. Ya, penelitian dan pengabdian itu kan harus mempunyai karya tulis. Nah, karya tulis ilmiah itu harus diupload ke perpustakaan UIN. Itulah yang kita verifikasi. Oke, good kalau gitu. Saya kira itu Pak Mahrus jadi utamanya bahwa kalau bisa PT-IPD dengan perpustakaan kerjasama untuk menguatkan IT, apalagi saat sekarang pandemik ini, IT yang ada di perpustakaan sebisa mungkin dikuatkan oleh PT-IPD. Jadi kita berkoordinasi. Jadi tidak ada di atas, di bawah tidak ya, tapi kita berkoordinasi, apalagi kita sama-sama UPT-nya. Jadi itu yang bisa kita sarankan. Gitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Imas atas sharingnya, dan menurut saya itu penting ya, kerjasama PT-IPD dengan perpustakaan. Saya kira itu bisa disinergikan lah di beberapa kampus.
Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada Ibu Wiwi dari Ibu Wiwi Leona dari Turnitin. Kita akan mendengarkan dulu sebentar karena Bu Wiwi jam 3 harus ada acara lagi. Jadi mungkin trainingnya kapan disepakati aja, nanti biar Bu Wiwi yang menyampaikan supaya lebih mudah gitu ya. Silakan Ibu Wiwi untuk sekedar ini aja menyapa teman-teman tentang Turnitin. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dari ini hari ini pesertanya Kepala Perpustakaan di bawah UIN ya Pak ya, benar ya? Ya, PTKIN. Ada UIN, ada IN, ada STAIN. Ya, oh iya, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mohon maaf hari ini saya berhalangan untuk melakukan langsung pelatihan Turnitin, tapi saya siap. Cuman saja tadi agak mendadak ya informasinya, jadi saya kebetulan jam 3 saya ada meeting dengan publisher lain, ada meeting online juga jam 3 nanti dengan publisher Oxford. Jadi saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bersedia kapan saja untuk minggu ke depan, 1 minggu atau 2 minggu ke depan, kapanpun dipanggil saya bersedia, tapi kalau bisa jangan mendadak seperti hari ini. Iya, seperti itu Bapak. Iya. Mohon maaf saya juga lupa Bu Wiwi, kita kan sudah ngobrol ya cukup lama baru minggu ini ya waktu itu ya, tapi ternyata ya sebulan yang lalu ya. Iya, sebulan yang lalu terus tidak ada informasi lagi, jadi saya pikir itu saya juga lupa karena banyak belum ada. Iya. Kepala perpustakaan saya baru ingat mestinya bareng di sini gitu loh. Bareng kepala perpustakaan. Oke, nggak apa, nanti habis ini bola biba berarti nanti akan ada lagi khusus kepala perpustakaan dengan Ibu Wiwi untuk khusus bicara tentang Turnitin dari A sampai Z-nya lah nanti. Ya, saya siap Ibu Pak Mahrus, Bu Labibah. Iya. Enaknya pagi apa siang, Bu Wiwi? Saya ikut peserta aja. Kebetulan kalau bisa sih diinformasikan H-1, jadi saya bisa standby gitu. Oke, pagi aja kalau gitu ya, biar nanti di luar provinsi nggak terlalu kemalaman gitu. Oh iya, benar. Apalagi kalau yang Indonesia Timur. Iya, jam 8 juga nggak apa-apa. Pagi aja ya, pagi. Ya, siap. Baik. Oke. Sip. Ya. Jam 9-an lah ya, jam 9 bisa kan ya? Bisa. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Saya undur diri dulu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, sip. Makasih. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu Bu Wiwi nanti akan mendampingi kita untuk training Turnitin ya. Silakan, barangkali ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu. Yang disampaikan Bu Labibah tadi itu kan menantang sekaligus juga asik gitu loh. Ada lagi yang mau nanya? Ini dari ya. Yang sudah raise hand? Raise hand nggak kelihatan ini. Di chatting ada yang nanya nggak tuh? Betul. Ada itu dari Win Semarang. Oke. Silakan. Pak Umar, silakan Pak Umar. Pak Umar Baliakhudin. Ya. Pak Umar. Halo Pak Umar. Pak Mufid masih di situ nggak Pak Mufid? Coba dicek. Mufid siapa Bu? Mufid Rawi Bu? Iya Mufid Rawi. Iya benar Mufid Rawi. Assalamualaikum. Ada Aris mana Aris? Ada Aris ada, tapi Mas Mufid dulu mungkin. Oke. Terima kasih. Terkait dengan yang dipaparkan oleh Bu Labibah dan Bu Dimas, sesungguhnya itu adalah problem yang mungkin dihadapi oleh semua teman-teman yang di perpustakaan Turnitin. Tadi sudah sangat jelas yang dipaparkan oleh Bu Labibah.
Nah, ini ada dua hal yang menurut saya juga harus diperhatikan untuk menjadi bagian dari proses peningkatan skill bagi pustakawan, yaitu pengalaman di UIN Malang. Hari ini banyak sekali ada upaya-upaya untuk memperkuat sumber e-learning ya, khususnya untuk memberikan sumber-sumber referensi yang berbasis elektronik. Nah, kemudian banyak yang bertanya, gimana kalau ini kemudian dimasukkan di website agar mudah diakses oleh mahasiswa, karena mahasiswa semuanya sekarang kan proses pembelajarannya daring. Nah, ini kalau kita cermati bahwa ada satu kebutuhan pengetahuan dan skill terkait dengan pemahaman open access. Sejauh mana kemudian pustakawan itu bisa memberikan edukasi bagi seluruh sivitas akademik terkait dengan open access yang sesungguhnya. Karena banyak juga, kemarin saya diberikan ada 1000 lebih buku yang dalam bentuk PDF, terus ingin diserahkan ke perpustakaan agar bisa diakses. Ya, saya bilang ini tidak semua yang kita bisa ambil secara terbuka dari website yang ada di internet itu adalah sesuatu yang legal. Nah, oleh karena itu menurut saya perpustakaan harus memiliki kemampuan terkait dengan legal aspek ya. Kira-kira tadi sudah disinggung oleh Bu Latif. Nah, ini mungkin menjadi satu hal penting untuk dijadikan bagian dari pelatihan yang harus diberikan kepada pustakawan hari ini. Yang kedua, karena tadi juga sudah disinggung oleh Bu Imas dan Bu Latif terkait dengan Pathfinder ya. Ini di OSPL itu sudah saya lihat bagus ya, artinya sudah menunjukkan keterpaduan integrasi seluruh sumber daya yang dimiliki oleh PTG. Nah, sekarang perlu di situ dibuatkan Pathfinder-nya. Mungkin istilahnya adalah ya subject guide ya, untuk menentukan subjek-subjeknya. Nah, ini juga kelemahan ya, ini saya melihat ini belum dilakukan oleh hampir seluruh perpustakaan PTG. Nah, tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus menurut saya, karena ini sesuatu yang ini momentum bagi perpustakaan untuk punya perhatian terhadap Pathfinder. Nah, karena sekarang ini kalau dosen-dosen dan mahasiswa itu kan sangat terbatas untuk mengakses secara onsite di perpustakaan. Nah, ini kan bagaimana pustakawan hadir secara online yang bisa diakses dengan mendekatkan sumber-sumber yang relevan, yang mudah diakses ke pemustaka. Nah, ini menurut saya juga perlu satu pelatihan menurut saya. Tidak tahu nanti modelnya seperti apa, tetapi ini perlu diberikan kepada seluruh PTG. Gitu. Itu saja menurut saya dua hal yang sangat penting saya kira bagi seluruh perpustakaan PTG. Terima kasih Pak Makrus, terima kasih Bu Latif. Baik Pak Mufid, terima kasih atas responnya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih. Pak Mufid ini juga termasuk pustakawan yang penelitiannya relatif banyak ya. Nanti bisa untuk share. Jadi kalau nanti mau ngadain workshop penelitian pustakawan, saya kira Pak Mufid ini salah satu yang bisa diandalkan. Narasumber ya. Ya. Oke, ada lagi? Tadi Haris jadi nggak? Satu lebih di respon. Haris mana Haris? Haris, saya mungkin menanggapi Mas Mufid, Pak Mahrus. Ya, untuk mengenai Pathfinder tadi juga sudah disebut sama Bu Imas, ya, sudah disebut sama Bu Imas. Nah, ini sebenarnya kan teman-teman alumni Delsma itu sudah membuat loh Pak Mahrus Pathfinder-nya.
Nah, cuman kan masih dalam kondisi masih harus di perlu support yang banyak dari Pak Mahrus dan tim gitu ya. Untuk kemudian bisa dijadikan mungkin servernya mau di mana dan lain sebagainya, online-nya itu di mana. Jadi pelatihan untuk para pustakawannya itu bagaimana, itu sebenarnya sudah mulai dirancang oleh Mas Hamim, Mbak Rika, alumni Delsma yang Jerman terakhir itu. Jadi Naila gitu ya. Jadi mungkin nanti tinggal di follow up saja bagaimana mereka itu gitu ya, Pak Mahrus. Makasih. Oke. Berarti nanti bisa berbagi aja di Tadarus Mas, dia bisa itu. Bisa. Coba Mbak Labibah buatin tema sebentar. Untuk teman-teman mana ini? Bentar. Coba dibuatin tema yang pas untuk teman-teman alumni Delsma ini, Bu Labibah. Coba yang kira-kira publik biar tahu gitu loh tentang apakah tema perpustakaan atau tema apa pengembangan perpustakaan gitu ya. Tapi kalau teman-teman pustakawan gitu loh. Iya. Emaknya Delsma dari sini tuh emaknya Delsma. Mbak Iya, nggak apa-apa. Ya, tema yang kira-kira bisa menggugah kayak minggu depan Litab Dimas kan kita akan bicara soal digital platform. Yang salah satu pembahasannya Bu Imas ini. Bagaimana memanfaatkan Morarek, Morabes, Morabin gitu loh. Litab Dimas supaya publik juga tahu gitu. Karena eman-eman kita punya banyak platform tapi orang tidak pada tahu. Mestinya hanya langganan-langganan yang mahal. Bahwa ini gratis semua gitu loh. Nah, itu yang saya kira ya gitu itu penting menurut saya untuk di-share ke publik supaya semua orang juga tahu dan bisa mengakses. Nah, Delsma juga begitu, mungkin hasil penelitiannya apa waktu pasca Delsma. Coba aja nanti Bu Imas, saya minta tolong mungkin Bu Imas bisa ngobrol dengan teman-teman dari Delsma. Kira-kira topiknya apa? Untuk satu slot di Litab Dimas gitu ya Pak Mahrus? Tadarus. Jadi kalau ini besok kan tanggal 15, tanggal 22-nya sudah ada tema, nanti mungkin tanggal 29-nya, Selasa tanggal 29 September ya. 15, 22 ya 29. Coba untuk tanggal 29 gitu, jadi ada waktu. Gitu ya. Supaya nanti kita juga tahu dari pustakawan riset-risetnya. Silakan, barangkali ada lagi yang mau respon. Itu teman-teman Rasda, Bu Rasda, ada Rika enggak ya? UIN Jakarta ada enggak? Terus yang itu, yang Turnitin mau tanggal berapa? Bu Wiwi itu sebelum tanggal 20. Nanti kita ini kan dulu Pak Mahrus, soalnya kan dapatin ya. Kepala-kepala perpustakaan lagi pada mau menguji CPNS calon pustakawan ini. Oh iya oke. Sampai tanggal 21 nanti coba kita ini kan. Kita bicarakan dengan teman-teman kepala perpus. Oke. Enggak, Bu Wiwi ngasih tanggal itu sebelum tanggal 20 sama setelah tanggal, karena di antara tanggal 20 sampai 27 itu lagi di luar negeri. Jadi nanti coba di antara sampai tanggal 21 itu bisanya apa ya? Kalau 20 sebelum tanggal 20. Sebelum tanggal 20 ya nanti coba kita bicarakan Pak Mahrus. Ya, waktunya aja pagi atau siang gitu aja. Pagi kalau bisa ya, jadi biar ini. Ya pagi nggak apa-apa. Itu yang untuk Turnitin ya, coba. Turnitin ya Pak. Jadi terima kasih sekali nih kalau kemudian memang bisa difasilitasi ya persoalan digital literasi yang dikemukakan oleh Pak Mufid itu juga urgent itu. Karena kita sering sekali orang itu dengan bangganya ya. Oh saya punya loh sini satu flash disk itu isinya mungkin 3.000 buku gitu. Tolong dong ditaruh di perpus gitu. Itu kan tidak semudah itu Pak Mahrus. Jadi ada unsur legal formalnya, apakah kemudian ini legal atau tidak. Kalau enggak, kita bisa kena copyright dan itu bisa miskin 7 turunan itu. Iya. Nah, itu kayak gitu-gitu itu. Nah,
Kalau kemudian teman-teman APIS ya, teman-teman perpustakaan kemudian bisa difasilitasi untuk berbicara mendapatkan pelatihan tentang digital literasi gitu ya. Digital literasi nanti terus kemudian ada digital platform dari Bu Imas itu nanti yang Pak Mahrus katakan teman-teman pustakawan bisa diberi kesempatan untuk ikut, itu akan sangat membantu sekali. Terus kemudian kalau kemudian ada forum khusus penelitian pustakawan, kemudian Pak Mufid kemudian bisa menjadi narasumber, itu akan menjadi sangat menarik bagi pustakawan gitu. Itu Pak Mahrus. Nggak apa-apa. Disuruhin aja, mumpung kita lagi berbaik hati ini. Iya. Mumpung ada Pak, ini. Ada satu yang resen. Oke, siapa Mas? Anissa Listiana. Oh. Oke, dari Kudus itu. Ayo Bu Anis. Silakan Ibu Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya, Pak Wendy, Pak Makrus. Mohon maaf saya tidak mengaktifkan video karena takut terganggu dengan ininya. Saya mau menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan riset pustakawan sebagai researcher atau peneliti. Di kami itu Pak, ada 10 pustakawan, yang 4 itu PNS, yang 6 itu tenaga kontrak. Nah, semuanya ini saya kira punya kesempatan untuk menjadi peneliti. Nah, ada yang sering nulis di jurnal juga untuk yang pustakawan ini, akan tetapi terganjal, kalau untuk yang Kelitap Dimas itu terganjal dengan ini Pak, mereka semua ada 3 itu yang D3, yang 1 S1. Nah, teman-teman semua ini sebetulnya punya bakat untuk meneliti, untuk nulis, cuman mereka itu down ketika mau Kelitap Dimas sebagai pustakawan, mau meneliti karena lulusan D3 seperti itu. Nah, mereka ini sudah kuliah semua S1, tapi sampai sekarang belum selesai-selesai. Kuliahnya di UT. Nah, saya pribadi sebagai kepala perpustakaan itu sudah mensupport mereka semua, termasuk yang untuk yang kontrak itu sebetulnya juga mereka seringkali melakukan survei, seringkali melakukan penelitian, tapi kata mereka, untuk apa Bu penelitian saya, penelitian kami, karena kami juga masih kontrak seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dicarikan solusinya Pak, karena UT ini gampang sekali masuk, tapi sulit sekali untuk keluar. Dari Diktis mungkin bisa membantu bagaimana teman-teman ini bisa selesai, dan kami harapkan, saya kepengen seperti perpustakaan yang lain, punya SDM, S2, S3, tapi sampai di sini sudah mentok, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang open access tadi, saya setuju dengan Mas Mufid. Jadi ini Pak Rektor saya juga menyampaikan, Bu Anissa, itu buku segitu banyaknya itu apa tidak bisa didigitalisasikan? Padahal kan tidak semudah itu, gitu loh, Pak. Nah, makanya ini kita perlu juga pengetahuan bagi seluruh pustakawan. Apa itu open access, meskipun di teman-teman malam Senin itu ada Kongko, ada Mas Mufid, ada Mas Miswan, dan teman-teman yang lain pustakawan itu yang membicarakan tentang ini, tapi perlu juga di Diktis itu untuk membicarakan open access ini. Nah, terus selanjutnya untuk termasuk repositori.
ini kan semuanya sampai sekarang ini kan masih di kebijakan kampus bahwasanya untuk skripsi, tesis atau karya ilmiah yang lainnya itu kan sifatnya masih bukan open access tapi tetap open access tapi hanya abstraksinya doang. Nah, ini kan sama saja bohong Pak Makrus. Nah, ini paling tidak ada kebijakan lah dari Diktis bagaimana open access itu bisa disosialisasikan, bisa diimplementasikan ke seluruh perguruan tinggi. Karena apa? Justru kalau menurut saya ya, open access itu malah justru meminimalisir plagiasi. Karena begitu kita itu plagiasi, ya nanti akan langsung ketahuan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, tadi ada yang di Kemenag.go.id tadi, OSPL tadi, di Kudus kok belum ada ya Pak ya? Kemarin kayaknya belum ada? Belum ada, dokumentasinya belum ada sama sekali, dan memang belum ada namanya. YIN Kudus belum ada. Ada nggak? Di OneSearch ada nggak? Kemarin itu OneShot kita itu masuk juga, cuman... Coba dulu, karena datanya itu dari OneSearch. Iya, masuk Pak. Tapi kemarin itu kan kita sempat trouble juga di server kami. Jadi gini Bu, ya, OSPL itu data tunggalnya itu dari OneSearch. Hanya ini khusus untuk PTKI gitu aja. Oh, iya. Ya nanti saya tak ke Mas Samim untuk yang OneShot PTKI. Coba aja, karena mestinya tidak ada, semestinya ya. Kalau di OneSearch-nya ada, di OSPL ya ada. Ya, gitu. Ya, coba nanti saya tak komunikasi dengan ini. Terima kasih. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sip. Nah, itu ada tema bagus tuh, Bu Labibah. Open access dan repository. Itu bisa itu masuk ke tanda suka Dimas itu. Iya. Ya kan? Iya. Karena tidak semua orang tahu itu. Ya toh? Iya. Nah, itu coba tinggal siapa narasumbernya gitu aja nanti Bu Labibah. Coba didiskusikan untuk tanda Dimas, open access dan repository itu temanya yang pas apa, tapi menurut saya ini sudah masuk. Sudah bisa ini. Baik untuk penelitian, untuk artikel ilmiah, ya itu saya kira penting. Termasuk misalnya nanti ada guideline dari teman-teman bagaimana cara mengakses open access, jenisnya apa saja. Jadi semacam tadi literasi tadi yang dibilang oleh Mbak Labibah. Ini sifatnya publik ya, nanti kepala pustakawan bisa gabung di situ. Jika kita bisa ada di YouTube-nya nanti, akan kita. Menurut saya keren itu kalau mau. Pak Mahrus? Yap. Berkenaan dengan penelitian yang barusan Bu Anissa sampaikan, terus terang saya melihat dari selama ini saya mereview beberapa kawan pustakawan ketika melakukan atau membuat proposal penelitian, memang banyak sekali kelemahan Pak Mahrus. Artinya bahwa kemampuan kawan-kawan untuk melakukan penelitian, mungkin kita bisa melakukan pelatihan gitu Pak Mahrus untuk pembuatan proposalnya seperti apa, kemudian laporan penelitiannya seperti apa. Boleh. Dari hasil review itu terus terang sangat lemah sekali. Kadang-kadang antara satu dengan yang lainnya itu memang tidak kualitasnya kurang gitu. Tetapi bukan dikarenakan, jadi permasalahannya itu bukan dikarenakan pustakawan itu tidak mampu, tapi permasalahannya adalah mereka belum memahami bagaimana cara membuat proposal yang baik itu saja. Proposal yang baik, laporan yang baik itu seperti apa. Nah, ini dikarenakan kalau dosen itu kan sudah terbiasa melakukan penelitian, kemudian membimbing penelitian, sehingga itu diasah setiap hari. Sedangkan pustakawan itu kan tidak diasah, sehingga mungkin waktu kuliah dulu membuat skripsi, master membuat magister membuat tesis misalnya, tetapi kemudian setelah kembali ke perpustakaan, kita bekerja kebanyakan adalah praktikal, bukan akademikal. Sehingga dengan demikian kemampuan mereka menulis lama-lama menurun.
gitu. Nah, mungkin dengan refreshing atau pelatihan menggunakan webinar sebenarnya enak banget gitu, dimanapun dan bisa siapapun bisa ikut untuk pelatihan penelitian itu seperti apa sih, contohnya seperti apa, step by step-nya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita membuat kelompok-kelompok yang itu menggunakan Google Meet, misalnya 5 orang pustakawan, ada 1 pendamping, 5 pustakawan 1 pendamping, untuk kemudian kita lebih spesifik proposalnya, kemudian direview, oh ini ada masalah, kemudian dikembalikan di ini, kemudian review lagi. Nah, itu akan menjadikan kawan-kawan pustakawan se-Indonesia, walaupun mungkin tidak semuanya diterima di pusat, tetapi kan di setiap UIN atau di setiap PTKIN kan ada pendaftaran untuk penelitian. Nah, sebisa mungkin mereka juga akan diterima di PTKIN mereka masing-masing, dan ada yang bagus-bagus bisa kita masukkan di Litapdimas di tingkat pusat. Nah, itu mungkin saran saya Pak Mahrus untuk menguatkan kemampuan, mengasah kemampuan kawan-kawan pustakawan sebagai salah satunya sebagai peneliti. Itu Pak Mahrus, terima kasih. Oke, baik. Ya, ini semakin lengkapin Bu Labibah. Jadi nanti untuk pelatihan, untuk workshop penelitian ini nanti ya spesifik nanti bicara tentang bagaimana membuat proposal dan juga membuat laporan penelitian. Mungkin itu lebih mudah ya. Dan nanti Bu Labibah menurut saya mereka juga yang mau daftar itu harus bikin proposal dari awal. Misalkan nggak usah banyak-banyak, 3 halaman atau 2 halaman, kira-kira gitu, supaya tahu gagasan utamanya apa yang mau diteliti, bacaan yang sudah ada apa, gitu, kerangkanya apa, mungkin bisa jadi syarat yang harus ikut adalah mereka yang membuat rencana penelitian, buat proposalnya. Nah, itu sudah applicable, jadi ini proposal dibaca dulu oleh para calon narasumber, setelah itu baru nanti materi menyesuaikan dengan dengan proposal itu. Jadi nanti bisa saja H-7 itu sebagai deadline proposal sebagai peserta. Jadi pengumuman sebagai peserta itu nanti bisa 2-3 hari sebelum atau seminggu sebelum pelaksanaan bisa. Sudah dibuat ininya ada timeline-nya. Menurut aku bagus kalau seperti itu dan bisa dibatasi gitu. Tapi idealnya memang ada syarat yang ada kualifikasi gitu. Mereka kalau ada keinginan mau meneliti gitu kan, bukan sekedar mendengar gitu. Coba aja kalau jumlahnya lebih dari 30 menurut saya bagus. Kira-kira gitu. Satu kelas kan paling enggak ya 30 lah. Nanti kalau lebih dari 30 nanti bisa dibuat 2 kelas. Kita nanti di break room ya, bisa nggak apa-apa. Kalau memang waktunya mau sama gitu. Saya kira bisa pakai Zoom ini kan bisa di break menjadi 4 atau berapa itu tergantung kita kemauannya. Oke, ini semakin menarik menurut saya lebih baik. Jadi pustakawan ada tempat ini, ya bisa 2 atau 3 kali pertemuan saya kira bisa untuk penguatan penelitian. Itu Bu Nailah mau bicara, Bu Nailah, ayo silakan bicara sendiri Bu Nailah. Bu Zulfit juga tuh mau nanya tuh, Bu Zulfit. Ini siapa? Bu Zulfit. Oh, Bu Zulfit, ya. Bu Zulfit dulu, setelah itu baru Bu Nailah. Ayo, udah dibuka belum Mas Rahul? Belum diklik sama udah. Oke. Tuh. Kita yang baru sekarang kita lagi berbenah perpustakaan, mulai dari koleksi DIRA dengan stop of name dengan layanan belum buka, tapi kita buka layanan di Telegram. Telegram itu sudah beranggotakan 1.700 peserta gitu atau pemustaka anggotanya. Kemudian ada pertanyaan, informasi kampus, kita jawab bersama-sama di sana, juga ada tergabung dosen di dalamnya. Kemudian ini yang mau ditanyakan Ibu Labibah, tadi kan kata Ibu kita ke pemustaka ini kita dihadapkan dengan akreditasi ini Bu. Akreditasi itu instrumennya banyak sekali, harus persiapan mobiler juga. Kita juga sudah mengajukan mobiler, itu
Itu tadi RAKKL itu direvisi-revisi, ada yang kegiatan online direvisi dari offline menjadi online, itu sedang menunggu revisi. Yang saya ragu ini masalah pengadaan mobiler, Bu. Kita harus mengadakan, tapi saya agak pesimis sampai kapan hal ini akan kita lalui gitu. Kita sudah adakan beli kursi, beli meja, beli ini semuanya gitu kan, ternyata kita belum bisa prediksi kapan mahasiswa akan kembali ke kampus gitu. Jadi rasanya sedih gitu, Bu. Gitu. Jadi mau diadakan atau gimana gitu. Sementara sebagian sudah ada dipesan juga, barangnya sudah datang seperti aula, sudah dilengkapi dengan berbagai macam juga lah gitu. Tapi kapan ya bisa dinikmati oleh mahasiswa gitu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, menarik perkembangannya Padang ya. Udah lama nggak ke sana, jadi kaget nanti saya kalau ke sana lagi. Saya jawab ya Pak Mahrus ya. Ya. Bu Zulfitri, memang ya kita kapan ini akan berlalu. Kalau memang kemudian sudah dipesan ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, berarti sudah dipesan. Nah, cuman nanti kemudian pinter-pinter kita memanfaatkannya saja. Saya lagi kepikiran ya, insya Allah nanti akan kita ajukan dan sudah disetujui oleh rektorat bahwa ruang teatrikal kita yang lumayan itu harus tetap bisa berfungsi. Maka nanti kita akan buka layanan Zoom meeting, buka layanan menggunakan ruang teatrikal itu dengan protokoler dan jaga jarak plus Zoom meeting. Kalau di Jogja kan itu sudah mulai disewakan ya. Dan pada saat COVID ini kita tidak ada pemasukan BLU sama sekali dari teatrikal yang biasanya sangat ramai. Nah, kita akan tawarkan paket pertemuan dengan social distancing plus paket Zoom-nya gitu. Jadi itu bisa dilaksanakan apabila kemudian memenuhi protokoler. Jadi acara seperti ini, Zoom ini, tetapi ada offline-nya. Misalnya panitia-panitia tertentu yang datang, itu bisa menggunakan aula kita. Itu yang menjadi pemikiran saya, dan saya pikir kita akan membangun yang namanya studio mini, Bu Zul. Karena kan mau tidak mau yang namanya kondisi seperti ini, maka harus kita sikapi bahwa kita tetap harus berkegiatan. Maka kita harus punya studio yang standar, dan itu nanti kita bisa sewakan juga pada orang yang biasanya menggunakan ruang teatrikal. Nah, gitu Bu Zul. Jadi kadang-kadang kita ngarang-ngarang sendiri deh gitu ya. Apa ini yang harus kita lakukan? Nah, jadi begitu. Saya tahu Bu Zul ini juga sudah sangat kreatif sekali Pak Mahrus. Kegiatannya lumayan banyak sekali itu. Orang belum ribut masalah webinar, dia sudah YouTube-an. Ya, ada kelas YouTube-an. Jadi begitu ya Bu Zul, pokoknya dimanfaatkan sedemikian rupa. Jadi orang yang misalnya tidak boleh masuk bersama-sama kan tetap ada protokoler. Dalam satu ruang itu berapa harus ditentukan. Harus berapa orang misalnya disesuaikan dengan luas bangunannya gitu. Nah, gitu. Jadi tetap masih bisa dinikmati. Jadi kalau sudah tercapai ada sofa dan lain sebagainya, yang penting udah alhamdulillah. Nah, bagaimana kita mensiasati itu? Gitu ya Bu Zul. Pak Mahrus, monggo. Oke, ini ada lagi dari Ibu Ibu setelah Bu Zulfi tadi. Naila, tadi. Bu Naila. Ya, Bu Naila, silakan. Bu Naila, silakan. Naila. Ya, Bu Naila. Silakan Bu Naila. Diklik Bu Naila. Halo Bu Naila. Diklik. Mana Bu Nailanya? Halo? Halo Bu Naila.
tadi di chat itu sempat bilang Pak Mahrus bahwa untuk kelanjutan dari Pathfinder itu kan kemarin sudah dipresentasikan ininya ya, apa namanya, di platformnya itu sudah dipresentasikan oleh Bu Naila yang alumni Delsma, Aptis cabang Delsma itu. Cuman kata Bu Naila tadi di chat itu sempat bilang bahwa apa namanya, harus ada tindak lanjut dan pembicaraan yang lebih lanjut gitu ya. Nanti kita akan coba bicarakan Bu Naila. Kalau Bu Naila bisa bicara sendiri, tentu sangat membantu kalau di forum ini supaya semua orang mendengar. Tapi kayaknya sudah lagi nggak aktif ya Bu Naila ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Silakan siapa lagi, Bapak sekalian. Ini saya baru membuka yang absen, ternyata belum banyak, baru 40-an. Saya buka Excel-nya ini. Data ini nanti akan coba, ini penting ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tahu datanya misalkan berapa jumlah koleksi bukunya dan lain-lain, nanti kita bisa mengklaim Bu Labibah bahwa perpustakaan seluruh Indonesia itu berapa. Itu loh Bu Labibah. Iya. Maksudnya ya, Aptis kan nggak pernah punya data seperti itu. Coba misalnya data tahun 2020 ini, 58 perguruan tinggi, itu berapa jumlah bukunya semuanya? Kira-kira gitu. Koleksinya, kalau nggak buku ya koleksi, berapa jumlah koleksi? Sampai 2019, Mas Mufid ada datanya itu sampai 2019 untuk modal pada grand design. Nah, ya itu maksud saya, itu betul. Itu kelihatan sekali untuk grand design-nya. Nah, itu yang diminta grand design sudah jadi belum? Sudah diserahkan. Sudah diserahkan ke Bu Evi. Oke, sudah kalau ke Bu Evi. Oke, kalau diserahkan semua ya 58 PTKN-nya. Iya. Kita petakan itu sama Aptis, sama teman-teman Aptis yang dikomandoi oleh Pak Mufid. Sehingga dari PTKIN tersebut kita petakan mana yang kategori A, mana kategori B, mana kategori C, Pak Mahrus. Nah itu maksudnya supaya ada, kita biar tahu gitu loh, seluruh PTKIN jumlah bukunya berapa ratus juta gitu. Iya. Itu kan, apakah sama dengan perpustakaan mana gitu kan? Jangan-jangan jumlah buku kita lebih banyak dibanding perguruan tinggi umum misalnya. Ya kan, harus basisnya data kan? Iya, harus berbasis data. Di sebenarnya kan bisa dicek juga kan di OneSearch itu masing-masing PTKIN tidak ada yang basisnya OneSearch, ada basisnya ini. Itu kalau jadikan data tersendiri itu keren Bu Labibah. Iya. Maksud saya Pendes itu mesti punya kepentingan di situ ya. Baru PTKIN, belum nanti perpustakaan di madrasah, di pesantren. Nah, kalau digabung semuanya, wah, kaya sekali kita. Kaya sekali gitu loh. Hanya sayangnya kan tidak ada yang ngopenin gitu. Kayaknya perlu dari satu Balibah. Iya. Itu Bu Naila sudah masuk tadi, sinyalnya putus katanya Pak Mahrus. Sip, silakan Bu Naila. Monggo Bu Naila, sinyalnya sudah nyambung lagi belum? Di unmute Bu Naila. Iya Bu. Ya. Terdengar nggak Bu? Dengar. Nah, iya. Terima kasih Bu Labibah, Pak Mahrus, Bu Imas, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya di sini cuma mewakili aja sebetulnya Bu, dan kebetulan teman-teman Delsma juga tidak ada yang hadir kecuali saya ini kayaknya. Iya, yang kemarin itu Bu belum ada tindak lanjut lagi yang tentang Pathfinder itu. Jadi memang kami juga perlu mungkin konsep yang lebih tepat bagaimana gitu ya. Kemarin itu kan masih pembicaraan tahap awal ya Bu. Awal, betul. Iya. Jadi bagaimananya mungkin harus secara khusus juga dibicarakan dengan teman-teman yang lain. Karena memang kebetulan hari ini saya aja yang hadir, jadi mungkin Ibu Ketum yang bisa langsung menghubungi teman-teman yang lain gitu Bu. Ya, saya sendiri juga memang belum ada pembicaraan lagi sejak terakhir kemarin itu Bu. Gitu. Iya, Aptis Talk yang kedua ya. Iya. Iya mungkin itu saja Bu. Oke. Terima kasih. Jadi Bu
Bu Naila, kalau misalnya kemudian ada di Litabdibnasnya Pak Mahrus ini kemudian ada satu sesi untuk pembicaraan Pathfinder, itu oke ya, siap ya tim Delsma ya? Ya harus dibicarakan dulu Bu dengan yang lain. Oke. Kalau nggak siap, balikin lagi duitnya itu. Kan kita Oke, makasih Bu Naila. Iya, sama-sama Ibu, Bapak. Terima kasih. Bu Assalamualaikum. Nela Daskiti. Iya. Iya, Bapak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita boleh ada closing statement. Sudah 3:30 ini barangkali Bapak Ibu juga. Oke, sudah pada mau sholat asar itu kenapanya Pak Mahrus. Ya. Jadi yang saya data dari pembicaraan kita gitu ya, bahwa kita akan mempunyai bahwa perpustakaan akan menjadi mitra riset bagi universitas gitu ya. Nanti ada satu slot di Tadarus itu yang bisa digunakan untuk pustakawan. Gitu ya. Terus kemudian akan ada pelatihan Turnitin. Pembicaraan tentang Turnitin dengan Mbak Wiwi tadi ya, yang nanti akan kita tentukan harinya bersama kepala-kepala perpustakaan. Kemudian yang berikutnya course semacam workshop yang dibutuhkan adalah tentang digital literasi legal formal dari sebuah dokumen itu supaya kita tahu hukumnya dan tidak terjebak pada hukuman dari copyright. Juga tentang workshop tentang open access itu tadi juga direkomendasikan oleh Bu Anissa. Kemudian juga ada research writing skill yang tadi digagas, dikonsep oleh Bu Ima, saya pikir bagus sekali untuk kemudian bisa menjadikan bahwa menulis yang benar sesuai dengan proposal guideline proposal yang dikehendaki yang menurut standar jurnal adalah begini-begini, itu sangat penting untuk diketahui. Saya pikir itu Pak Mahrus. Oke, baik, terima kasih Ibu Syarifah Labibah, keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Labibah benar-benar bermanfaat dan bisa berguna. Kita kasih close untuk Bu Labibah. Dan Pak Mahrus. Ya. Selanjutnya Pak Iwan. Halo Pak Iwan, masih di sini kah? Kalau nggak Pak Iwan, Pak Basir. Halo, kok nggak pada nyala ini? Pak Basir. Pak Basir, Pak Iwan. Udah lanjut TL-nya. Ya, udah lanjut. Ayo Pak Basir, Pak Iwan. Halo. Sudah kalau nggak ada. Barangkali ada yang mau disampaikan ini. Pak Iwan atau Pak Basir, sebelum kita tutup. Pak Kasubdit, ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Oke, Pak Ibu masih rapat. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan ini yang bisa kami lakukan untuk Bapak Ibu sekalian yang di perpustakaan. Mudah-mudahan nanti rekomendasi yang disampaikan oleh Bu Labibah, nanti tolong saya dikasih listnya Mbak Liba ya. Iya. Yang tadi nanti mana yang bisa kita sinergikan, mana yang bisa mandiri gitu kegiatannya ya. Supaya, tapi kalau tadi sudah Dimas, saya kira itu penting Bu Labibah. Okay. Kalau tidak satu slot lah untuk aktif ya. Yeah. Supaya nanti bergema ke mana-mana. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan perpustakaan tetap menjadi jantungnya perguruan tinggi. Perpustakaan menjadi ladang akhiratnya para pustakawan. Dan bukan ladang fitnahnya pustakawan. Nah, ini yang seringkali hanya gara-gara denda berapa rupiah saja geger ya. Mudah-mudahan bukan itu. Kami yakin bahwa perpustakaan ini memang tempatnya orang-orang pintar, baik yang orang pintar yang mau lebih pintar lagi maupun orang pintar yang ingin mengamalkan.
Karena di situ nanti Bapak Ibu yang jadi kepala atau pustakawan itu bisa membuat desain sangat keren. Ini saya baca desainnya yang dari teman-teman itu luar biasa. Renstra Pengembang Pustaka PT KIN. Menurut saya keren sekali ini. Tinggal tahapan-tahapan itu mana yang mau dicapai oleh Diktis di desain per tahunnya misalnya, itu keren banget ini. Siapa tahu ini benar-benar bisa, mungkin perlu digagas Bu Labibah. Aptis itu kayak biar mencorong kayak ICIS gitu loh, kira-kira gitu. Jadi ada pertemuan di perpustakaan, tapi memang ketemunya pustakawan orang-orang hebat khusus bicara soal perpustakaan PTKI misalnya gitu, atau perpustakaan keislaman gitu. Saya kira itu keren. Kita pun bisa bicara tentang perpustakaan sejak zaman dulu gitu, zaman Nabi Muhammad, kemudian para pelopor Rasyidin sampai Abbasiyah Muawiyah, dan sampai hari ini misalnya kayak apa sih kondisi perpustakaan kita di dunia ini, kayak apa, Mesir apa dan lain-lain. Saya kira perlu digagas itu dulu. Karena ini bagaimanapun kalau kita bicara perguruan tinggi itu kan ya perpustakaan. Tapi kalau perpustakaan tidak pernah terkonek dengan dunia lain, dunia barat maupun dunia timur, dunia Islam maupun non-Islam, itu ya agak berat gitu. Karena perpustakaan ini kan tidak punya agama sebenarnya. Buku itu ya dari siapa saja, tidak harus dari orang Islam. Nah, tetapi tetap kita harus punya pijakan, punya paling tidak punya distingsi dengan yang lain. Apalagi masing-masing PTKI kan setiap wilayah berbeda-beda gitu. Saya kira itu Bu Labibah ya. Mudah-mudahan tetap perpustakaan menjadi jantungnya perguruan tinggi, dan Bapak Ibu berarti bukan pemilik jantungnya kan gitu. Iya. Pemilik jantungnya, nyawanya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili